Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, kolega, sahabat, bapak ibu sekalian, mari kita memulai. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita masih aqobatul qawadih di ujung-ujung, dan ini adalah tanjakan ke-6 agar amal-amal kita itu sampai kepada Allah. Ibaratnya kalau kita punya ayam lagi mengeram, moga-moga telurnya itu bisa netas, bukan yang gabuk. Kira-kira itu. Mari kita lanjutkan. Wa hadhi halu haula'il a'lami dzawil mustahadati wal a'dhami wal ikdam. Kemarin kita sudah pada tahap itu. Kalau seseorang yang menuju agar amalnya itu diterima oleh Allah, maka ini harus disungguh-sungguhin, dan ini adalah yang sangat penting di dalam hidupnya. Kemudian mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fi sya'air, di dalam sebuah syair. Bismillahirrahmanirrahim. Fatlub nifsaka suhbatan ma'a ghairihim. Carilah untuk dirimu perkawanan beserta selain mereka. Kan tidak ada orang yang berkawan selain dengan Allah, tidak ada. Karena berkawan selain Allah maka akan sia-sia. Wa qa'al iyasu wa khabatul amal, niscaya terjadi keputusasaan dan gagallah cita-citamu kalau hanya urusan di luar Allah. Hayhata turikul bitawani sa'adah, jauh sekali dengan kesantaian engkau mengejar para idolamu. Kadun nufus wa sa'atul iqbal, mereka telah memperkeraskan jiwamu dan mereka menopang diri kefokusan berpengharapan pada Allah. Artinya orang yang di dunia hanya nyantai urusan ibadah, dia tidak sampai usul ilallah, tidak sampai kepada Allah, dan amal-amalnya juga tidak mentes, tidak netas semua. Karena itu harus diikhtiari secara betul-betul. Itu syair yang ditukil oleh Imam Ghazali. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Tsumma ra'aitu anni usbitu hahuna khairum ma'thurun. Selanjutnya Imam Ghazali melihat bahwa mesti menetapkan kita semua itu terhadap khabar maksur, maksurun. Jadi kabar yang betul, yang benar menyangkut amal kita itu apa? Wa ala alihi wasallamu wa qad kadzakarna fi ghairi kitabi wahid. Semoga Allah memberikan kesejahteraan pada kita, dan mari kita tuturkan di dalam kitab ini. Ini kabar maksur yang sudah sangat terkenal, dan ini hadis. Hadisnya begini Bapak Ibu sekalian. Ruwa'ani Ibnu Mubarak rahimahullah an rajulin wa huwa Khalid Ibnu Ma'dan annahu qala li Mu'ad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mubarak dari Sayyidina Khalid bin Ma'dan bahwasanya Mu'ad bin Jabal telah menceritakan
hadisni hadisan sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'ad, ceritakan saya sebuah hadis yang engkau mendengarkan langsung dari Rasulullah. Wa khafidtahu wa dzakartahu, engkau ingat dan engkau selalu pegang fikul yaumin, dalam setiap hari, siddati wa dzikrihi, dan penuh lembut dengan apa? Dengan hebatnya hadis itu. Karena hadis Rasulullah itu kan banyak, sahabat Mu'ad juga banyak merawikan dari hadis-hadis. Ditanya oleh sahabatnya tadi, Sayyidina Khalid bin Ma'dan, coba terangkan satu saja yang paling impresif, yang paling mengena dalam dirimu, wahai Mu'ad. Kira-kira begitu. Qala na'am, tsumma baka bukaan tawilan. Ketika ditanya, coba terangkan hadis ini, langsung Mu'ad menangis terseduh-seduh yang cukup lama. Nangis senangis-nangisnya. Kemudian beliau melanjutkan, tsumma qala wa sauqahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ila liqaihi. Beliau mengatakan betapa rindunya saya kepada Rasulullah atas pertemuanku dengan Rasulullah. Karena saking nangisnya, kemudian menceritakan, ana inda Rasulullah, waktu itu saya di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Itraqiba wa ardafani khalfahu thumma sirna farfa'a basarahu ila sama. Ketika di sisinya, beliau berkendaraan, beliau memboncengnya, aku di belakang beliau. Kira-kira naik onta atau kuda, Rasulullah di depan, di belakangnya Mu'ad. Kemudian di dalam perjalanan itu, farafa'a basara ila sama, Rasulullah mengangkat mata dan tangannya dan beliau melihat langit. Tsumma qala alhamdulilladzi yakfi fi khalqihi ma yasha'u ya Mu'ad. Rasulullah langsung mengatakan, segala puji bagi Allah yang menakdirkan pada makhluknya dan segala yang dia kehendaki, wahai Mu'ad. Mu'ad mengatakan, labaik ya Sayyidil Mursalin. Ya betul, amin, amin, amin ya Rasulullah, Sayyidil Mursalin, pemimpin Rasul. Qala akhadika bihadisin in anta khafidtahu nafa'aka. Beliau bersabda, aku akan menceritakan hadis kepadamu, jika engkau memeliharanya niscaya berguna bagimu, naf'aka. Wa in dayatahu in qata'at hujjataka indallah azza wa jalla. Jika engkau menyia-nyiakan hadis ini, maka engkau akan terputus apapun keinginanmu kepada Allah. Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqas samawati amlakin qabla ayyahluqas samawati wal ard. Wahai Mu'ad, saya menciptakan alam bumi raya ini terlebih dulu. Saya menciptakanlah 7 malaikat. Likulli sama'in malakan bawaban khazinan. Setiap satu malaikat menjaga satu pintu langit yang dimaksud. Wa ja'ala kulli babin min awabis samawat, dan Allah telah menempatkan pada setiap pintu dari beberapa pintu malakan bawaban ala qadril bab wa jalatihi, yaitu gerbang sesuai dengan derajat pintu kemuliaannya. Jadi kira-kira dari langit 1 ada beberapa pintu, tetap dijaga satu malaikat. Langit kedua, langit ketiga, sampai langit ke-7 ada malaikat. Nah, sekarang fatas odal khafadah bi amalil abdi walahu nurun wa su'an kasamsi. Nah, pada saat itu Rasulullah menceritakan kepada Sayyidina Mu'ad, beliau mengatakan begini, setiap malaikat tafadoh yang mencatat amal
dia akan membawa amal-amal kita, termasuk kita. Amal-amal kita itu memiliki cahaya, walahu nurun wasa'an, pancaran kasamsi seperti matahari. Betapa indahnya amal-amal kita seperti pancaran matahari dan cahaya yang sangat keras, yang sangat menyolok, kira-kira gitu. Tentu kayaknya kita akan bahagia kan? Karena malaikat Raqib Atid sudah mencatat, sudah melaporkan. Ini amalnya si A, B, Sutono, Yodada, Pulan, Siti. Ini udah seperti matahari ya dah. Hatta idza balagha sama dunya wa khafadha tastakthiru amali wa tuzakihi. Sehingga malaikat khafadhah yang mencatat tadi sampai langit, ya, dan malaikat khafadhah menganggap banyak amal hamba itu dan orang ini tersucikan. Karena di dunia banyak amalnya, ibadahnya, banyak sholatnya, banyak puasanya. Malaikat menganggap ini amalnya baik. Nah, karena itu satu cerita sekarang di langit pertama. Wa idza intaha ilal babi qala malikul khafadhah, ketika sudah masuk pada pintu langit pertama, malaikat khafadhah mengatakan kepada penjaga tadi, ini si Suta amalnya bagus dan orangnya sangat alim di dunia. Idribu bihadal amal wa sahibi. Maka malaikat penjaga langit pertama mengatakan, kembalikan amal itu dan tonjokkan kepada wajahnya. Bahasa tonjok nggak enak ya. Ya, tutupkanlah, tumplekanlah di wajahnya. Anna sahibul ghibah. Saya malaikat yang menjaga ghibah. Amaroni Rabbi alla atla amala mayyahtaban nas. Saya tidak akan menerima sebuah amalan kalau manusia di dunia masih suka ghibah, yatajawaju ilal ghairi, dan akan pasti melewati saya karena saya menjaga amalan yang ghibah itu. Jadi dengan demikian amal tadi tidak sampai kepada Allah, sudah dipalang pintu oleh malaikat di langit pertama, ditumplekkan di wajahnya, nih kembali, kamu tidak ada artinya. Ini berarti yang pertama, jangan suka ghibah. Kalau ghibah, amal kita akan ditolak. Kemudian thumma tas'adul khafadhah min ghammi ma'ahum amal salihah ala nur. Kemudian malaikat tadi ada membawa seseorang lagi, amalnya seperti alahun nur, seperti cahaya, karena dia orang soleh. Taqtatiru hafadhu wa tuzaki hatta idza tahud bihi ila sam'i tsani, kemudian dibawa kepada langit kedua. Qolal malaikat penjaga langit kedua juga mengatakan, kifu wadribu bihadzal amal wajh sahibihi fa innahu arada bi aradid dunya. Kembalikan dan timpukkanlah, ini kira bahasa Jakarta lah, timpukkan amal itu ke wajahnya, karena saya tidak melihat sedikit pun amalannya itu untuk Allah, tetapi aradud dunya, amalannya itu hanya untuk dunia. Ngaji untuk dunia, pendai untuk dunia, ceramah njaluk duit, ngaji njaluk duit, ndonga saja njaluk duit. Ya Allah, gimana ya ini kan agama tinggi golek duit. Nah, ini sudah terputus di pintu kedua, langit kedua, karena apa? Fa innahu arada bihi arad dunya, karena saya tahu orang ini di dalam amalnya dunia itu serba duit. Duit. Nah, ada duit aja. Ngaji duit, jalan duit, ini duit.
ndonga njaluk duit, ya Allah, ya Rabbi. Golek duit itu ya kerja, bukan ngedol agama. Kira-kira kan gitu. Amarani Rabbi Allah adda'a amalu yatajawazu ilal ghairi. Saya adalah malaikat yang menjaga apakah amalan seseorang itu ada urusan dunia dan pasti melewati saya. Bapak Ibu sekalian, ayo bismillah. Kalau kita jadi guru, ngajar aja. Urusan ada rezeki itu memang bagian dari ujroh yang sepantasnya, tapi ojo jangan diniati golek duit. Kalau urusan ibadah, niat ingsun ngajar taklim lillahi ta'ala. Urusan ada bulanannya berapa? Alhamdulillah. Kalau enggak, nanti amalan kita tidak jadi amal jariah. Lalu dengan demikian fatal anuhul malaika hatta yumsi. Kemudian malaikat itu melaknat orang tadi, baik karena ribah maupun karena urusan dunia tadi, pagi, siang, sore dilaknat oleh malaikat. Wa tas'adul hafadha bi'amil abdi muntahijan bihi fihi sadaqan wa syaman wa qadar minal birri. Kemudian ada orang yang ketiga, seorang hamba yang gembira amalnya baik karena suka sedekah, sedekah, wasyaman kasir, dia sangat rajin puasa, minal bir, dan dia selalu berbuat baik. Fatas takdirul hafadatu zakih, maka dengan malaikat hafadah membawanya ke pintu langit ketiga. Orangnya baik, banyak puasa, banyak sedekah, amalnya suci, dibawalah oleh malaikat hafadah. Kemudian fa'idzan taubi ila sama'i tsalits, maka ketika sudah masuk ke pintu langit ketiga, qalal malaku bawaib, maka berkatalah malaikat penjaga pintu langit ketiga itu, kifu watribu bihadzal amali wajhu sahibih annal malaku sahibul kibrit. Timpukkan amal itu ke wajahnya, karena sayalah malaikat yang menjaga pintu langit ketiga, yaitu pintu langit kibir. Amaroni Rabbi Allah at'a amalhu yastajawazuni illa ghairi innahu kana yatakabbar. Saya adalah malaikat yang diminta oleh Allah menjaga apakah ada seseorang dalam beramal itu takabur, dan dia adalah takabur di dalam amal-amalnya itu. Innahu kana yatakabbaru 'alan nas fima jalisihim, dan mereka selalu takabur di dalam majlis-majlis mereka. Jadi itu Bapak sekalian ya. Sudah ketiga, ada tiga. Kalau beramal jangan riba, jangan masih suka riba, jangan amal kita ditukar dengan urusan dunia, dan yang ketiga jangan takabur. Akan tertolak, amal itu akan dikembalikan dan akan ditimpukkan di dalam wajah kita. Nih amal kamu yang kamu merasa hebat, nggak ada artinya. Para salikin rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif di hadzal kitab. Mari kita menuju ke pintu keempat. Fatas adul hafad bi'amil abdi wa yazhu kamana tashumul nujumul kawakib. Ada amal berkemilau seperti nujum, seperti bintang, wal kawakib, dan planet-planet. Sinarnya bagus. Ad-duryu lahu dawi wa tasbihu bisawmi sholatin wa haji wa umrah. Karena orang ini rajin sholat, rajin umroh, rajin haji, rajin puasa, rajin sholat. Amalnya itu kemilau seperti an-nujubul kawakib.
Fa idzan tahu ila sam'i rabi'ah, maka ketika sampai ke pintu langit keempat, qalal malakul muwakkilu biha, maka berkatalah penjaga, malaikat penjaga di pintu langit ketiga, kufu wadribu bihadzal amal wajha sahibi, timpukkan amal itu kepada wajah si pembuat amal itu, anna malikus sahibul ijab, karena sayalah penjaga dari sikap-sikap amal-amal dari umat yang ijab, yang ujub. Amarani Rabbi Allah at'amalu yatajawasni ilal ghairi, karena saya tahu orang yang Anda kirim itu malaikat tafadhol, saya tahu dia dalam berimal itu ilal ghairi, tidak kepada saya tapi untuk orang lain. Innahu kana idza amil amalatun adkhal ujub fihi, maka sesungguhnya apabila melakukan suatu amal, ia memasukkan sifat ujub pada amal, maka akan tertolak. Yang keempat ya Bapak sekalian, ini hadis dari Rasulullah, diceritakan kepada Sayyidina Mu'ad, kalau beramal jangan ada ujub. Bapak Ibu sekalian, ini ya, sudah berapa haji, nggak usah dijawab, senyum saja. Sudah berapa kali umroh, nggak usah dijawab. Jangan cerita, ditulis haji titik-titik, telah berhaji 7 kali, titik-titik, hajah titik-titik, telah berumroh 15 kali. Jangan, nggak usah, senyum saja. Karena ini akan menjadikan amal-amal kita tertolak. Itu ya Bapak, itu yang keempat, kalau ada ujub. Yang kelima, wa tasa'atul khafadha bi'amil abdu yuzaffu kama tuzafful arsu ila ahliha. Ada lagi amal yang baik dibawa oleh malaikat khafadhah, diserahkan kepada langit yang kelima. Amalnya itu banyak yang ngarak. Ngarak itu apa ya? Yang mendayang-dayangi ya, seperti arusain. Orang kalau ke Manten itu kan ada yang mengikuti itu ya, pagar ayunya banyak, berarti orang ini baik, di dunia dipuji-puji, dunia ini orang dielulukan. Kalau ceramah puluhan ribu, kalau ceramah 100.000, kira-kira itu dielulukan. Nah, hatta idzan tahu ila sama khamisah wa dzikr amal al-hasan, dibawalah oleh hafadhah tadi malaikat sebuah, ini saya persembahkan al-amal hasan, amal yang hasan, min jihadi wa haji wa umrah lahu daun qada'in samsi. Dia juga haji, dia juga umrah, dia berjihad di jalan Allah, dan ini memancarkan seperti matahari. Wa qul fa yaqulul malaku anna malsabil hasan. Maka ketika langit kelima mengatakan, tidak saya terima, saya adalah malaikat penjaga hasad, innahu kana yaqdun nas ala ma atahumullah min fadli. Dia dalam beramal itu hatinya masih hasad, karena dia tidak menerima ma atahumullah min fadli, tidak terima fadilah Allah diberikan oleh seseorang dan hatinya tidak menerima. Loh, yang menerima orang lain yang sakit kok kita? Tetangganya punya mobil, sini kok sakit hati? Lah ini ke orang yang hasad, amalnya juga akan ditolak. Faqad sakata ma'adallah, maka hamba itu membenci sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang. Amarani Rabbi Allah ad'a amalu yatajawazuni illa ghairi. Aku tahu, kata malaikat di langit kelima, amalmu itu tidak kamu untukku Allah, tetapi untuk manusia. Bahkan kamu adalah yatajawazuni illa ghairi, ya, dan kamu membiarkan amalmu hilang, ya, dan itu saya yang menjaganya. Kira-kira gitu ya. Yang kelima adalah jangan hasad. Temennya naik pangkat,
alhamdulillah, kita doakan semoga berkah. Tetangganya naik haji, moga-moga mabrur. Haji lagi, duit itu kondi. Nanti gitu lagi. Orang itu ada aja itu. Umroh lah itu abidin atas biaya dinas. Umroh diberangkatkan orang lain aja kok. Padahal manis tato'a ilai sabila itu salah satunya adalah kemudahan dipanggil Allah menuju ke sana. Tidak usah dicaci, ya. Terus sekalian, demikian yang kelima, yang keenam. Wada'adul qabda bi'amal abdi bi wudhu'il tammah wa sholati kathirin wa syamin wa haji wa umrah hatta jawaju bihi ila sam'is sadisah. Ada orang yang ahli, wudhunya bagus, sempurna, sholat banyak, puasa, haji, umrah, hingga mereka melewati amal ke-6, langit ke-6. Malaikat mengatakan, fayakulun malaikum muwakkalu bil bab anna sahibur rahmah. Saya penjaga pintu rahmat. Idribu bihadal amali wajah sahibi innahu kana lam yarham qattun insanun wa in usiba abdun simati bibi. Saya penjaga pintu rahmah. Orang ini adalah orang yang suka mencaci orang lain, menfitnah orang lain, memotong tali silaturahim. Karena itu sama sekali tidak saya terima, saya kembalikan. Saya timpukkan lagi amalnya itu di wajahnya, karena saya tahu dia adalah suka satru dengan orang lain. Maaf, orang Jawa tahu ya, satru tidak tegur sapa, sampai dia dendam, sampai anak cicit saya tidak akan rela, saya tidak akan maafkan. Tidak boleh. Amarul Rabbi Allah adza'amalu tatajawazna illa airi. Tuhan telah memerintahkan aku agar tidak membiarkan amalnya melipati pintuku, karena dia beramal bukan untuk. Yang terakhir itu yang keenam. Yang ketujuh, wa tas'adul khadha bi amal abdi bi nafaqatin katsiratin wa shaumin wa salatin wa jihatin wa wara'. Orangnya baik, banyak puasa, sholat, jihad, dan dia ditambah orangnya warok, sederhana. Lau sautun kasotir ra'ati wada'un kado'il bar. Amal itu memiliki suara halilintar dan memancarkan sinar yang sangat cepat, sinar yang kilat. Nah, fa'idzan tahau bihi ila sam'is sab'ah. Ketika amal itu sudah sampai ke langit ke-7, fayakulun malaku bisama, mewakil bisama, maka penjaga langit ke-7 mengatakan, anna sahibud dzikri yaknin sum'ah wasaitu finnas. Saya adalah malaikat yang menjaga apakah ada amal seseorang itu yang bisum'ah, nyari popularitas, wasait, reputasi yang dicari, finnas, dari manusia. Inna sahibah hadal amal aradu bi dzikri wal fil majalis wa rif'ati indal qurana'i wajaha indal kubaro. Sesungguhnya pemilik amal ini menginginkan amalnya itu di dalam majelisnya dijunjung tinggi di kalangan teman-temannya dan mendapat kedudukan di sisi orang besar, indal kubaro. Amarani Rabbi Allah ada'a amalu tajawaju ilal ghairi. Maka Tuhanku telah memerintahkanku agar aku tidak membiarkan amal-amal untuk diterima oleh Allah yang melewati pintuku, maka aku tolak amal itu. Amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa. Setiap amal yang tidak karena ikhlas demi Allah, maka amal itu disebut riya,
falayak balullahi azza wa jalla amal murai, dan Allah azza wa jalla tidak akan menerima amal perbuatan yang ria. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah benalu amal-amal kita. Saya ulang, yang nomor 1 adalah ghibah, nomor 2 adalah aradud dunya, urusannya serba dunya, tok duit, tok pangkat, tok jabatan, tok tiap hari. Ya Allah, tiap hari biaya gimana caranya nyikut teman agar saya jadi pejabat, saya naik pangkat, ibadah, sholat, ngaji, ndonga, njaluk duit, ditolak. Yang ketiga adalah kibir, jangan takabur, insya Allah ayo kita jaga. Yang keempat jangan ujub, yang kelima jangan hasad, yang keenam jangan suka memutus tali silaturahim, yang ketujuh jangan mencari popularitas dan reputasi yang diperbincangkan banyak orang. Demikian, terima kasih. Semoga ini menjadi inspirasi amal-amal kita. Semoga Allah membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi, dan membeningkan mata hati kita sehingga amal-amal kita itu betul-betul ikhlas, dan insya Allah itu akan menetas, yang insya Allah nanti di yaumil akhir kita terima, kita senyum di tangan kanan, dan itu menunjukkan amal kita diterima oleh Allah. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.